Selamat sore, kami siswa dari SMA Bina Karya Atambua, khususnya kelompok 4 dari 6 kelompok. Di sini saya Antonius Klau. Saya Anastasia Aprilia Bete. Saya Gradiana Nagu. Saya Rita Francisca Suri. Di sini kami akan melakukan indikator alami yang akan kami ujikan pada ekstrak sayur putih, terong, dan cabai. Berikut alat dan bahannya akan dijelaskan oleh teman saya dia. Baik, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian pada ekstra sayur putih, terong, dan cabai. Alat yang pertama itu cobek yang digunakan untuk mengulik ketiga ekstra tersebut. Yang kedua, papan iris untuk mengiris bahan-bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, sebuah kain lap yang digunakan untuk menyaring ekstra. Yang keempat, penampung es. Yang kelima, sebuah gelas. Yang keenam, sebuah pisau untuk mengiris bahan-bahan. Yang ketujuh, sebuah sendok. Selanjutnya saya akan memperkenalkan bahan yang akan digunakan, yaitu yang pertama sayur putih, yang kedua terong, yang ketiga cabai, yang keempat air mineral, yang kelima cuka sebagai larutan asam, yang ketujuh deterjen sebagai larutan basah. Baik, untuk langkah selanjutnya kami akan melakukan pengujian terhadap sayur putih yang akan dilakukan oleh teman saya dia. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian dengan bahan sayur putih. Yang pertama, kita mengambil beberapa daun sayur putih, kemudian mengirisnya. Setelah sayur putih diiris, kita masukkan ke dalam cobek untuk dihaluskan. Untuk mempermudah dalam penghalusan, kita tambahkan sedikit air. Setelah ditambahkan sedikit air, kita melakukan pengulikan lagi. Setelah kelihatan cukup halus, ekstra sayur putih akan disaring ke dalam sebuah gelas. Setelah disaring, kita mengangkat kain lap
dan memerasnya masuk ke dalam gelas. Setelah pemerasan dilakukan, saya akan membersihkan cabai dan sebuah kain lap yang digunakan untuk penyaringan. Untuk selanjutnya akan digunakan untuk tahap kedua. Baik, untuk pengujian yang kedua, saya memberikan kesempatan untuk teman saya Iska untuk melakukan pengujian terhadap terong. Menguji tentang ekstra terong. Terong diiris-iris. Kalau pegang, saya pegang ke salah. Bos, itu saya kasih dekat. Setelah diiris, kita masukkan ke dalam cabai untuk diulek. Pisahkan ini dulu. Nanti kamu cerita ulang. Pisahkan. Untuk mempermudahkan perhalusan, kita tambahkan air. Kamu suara nih. Sudah selesai mengulik, saya akan menyaring ke dalam sebuah gelas. Setelah itu saya akan peras, masukkan ke dalam gelas. Warna dasarnya hijau tua. Hijau tua saya. Coklat hitam. Coklat saya. Coklat hitam. Coklat saya. Bang, coklat saya. Terong. Coklat hijau. Setelah itu saya akan bersihkan alat
alat-alat yang akan dipergunakan lagi oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Pada tahap berikutnya, saya akan menguji ekstra dari cabai. Yang pertama, cabai dipotong sekecil mungkin. Setelah dipotong, cabai dimasukkan ke cobek untuk diuli. Setelah dimasukkan, akan diuli. Setelah itu ditambahkan sedikit air dan dihaluskan lagi. Setelah itu disaring. Setelah disaring, mencuci cobek. Tahap berikutnya kita akan melakukan pengujian. Oke, kali ini kami akan melakukan pengujian dengan menggunakan larutan asam dan basa. Yang pertama kita akan menguji larutan asam basa pada ekstrak sayur putih. Kita bagi dua.
Pertama kita akan menguji menggunakan larutan asam. Sini kita menggunakan cuka. Tarik dulu. Kita teteskan pada salah satu larutan. Pakai sendok. Setelah itu kita aduk. Tambah lagi. Kita tambahkan lagi. Setelah melakukan pengujian menggunakan larutan asam, ekstrak dari sayur putih ini akan berubah menjadi warna hijau muda dari warna asalnya yaitu hijau tua. Berikutnya kita akan menguji para larutan ekstrak menggunakan larutan basah. Kita teteskan beberapa sendok larutan basah ke dalam ekstrak sayur putih ini, kemudian kita aduk. Kita tambahkan sedikit lagi. Hijau muda. Oke. Setelah menggunakan pengujian pada larutan ekstrak sayur putih menggunakan larutan basah, warnanya berubah dari hijau tua menjadi hijau muda, sama seperti pada larutan asam. Berikutnya kita akan menguji pada ekstrak terong. Berikutnya kita akan menguji ekstrak terong menggunakan larutan asam dan basah. Pertama kita menggunakan larutan asam. Kamu awas. Coba jangan aduk lepas. Dia harus Kita aduk. Coklat muda. Ini berubah kan? coklat tua, coklat muda. Ini coklat muda. Dekat lagi. Di luar. Soalnya bisa.
cukup sedikit. Kita tambahkan sedikit. Udah kasih itu sedikit. Kuning coklat dulu. Kuning coklat dulu. Kuning coklat dulu. Kuning tua. Kuning kegelapan. Kuning tua coklat dulu. Coklat dulu. Oke. Setelah melakukan pengujian menggunakan larutan asam, ekstrak terong yang awalnya berwarna coklat kehitaman berubah menjadi coklat muda. Berikutnya kita akan menguji menggunakan larutan basa. Kita tuangkan beberapa sendok larutan basah. Kemudian kita aduk. Ini apa cewek saya jelaskan. Cari. Diam dulu. Kenapa lihat warna? Hitam. Kita tambahin lagi. Kita tambahkan lagi sedikit. Hitam. Oke. Setelah melakukan pengujian menggunakan larutan basah, larutan ekstrak terong yang awalnya berwarna coklat tua berubah menjadi warna hitam. Berikutnya kita akan melakukan pengujian pada ekstrak cabai yang akan dilakukan oleh teman saya, Lia. Baik, saya akan melakukan pengujian terhadap ekstra cabai. Kita akan menuangkan sedikit ekstra cabai ke dalam penampung es. Setelah itu, kita akan menguji menggunakan larutan asam. Setelah ditetesi larutan asam, kita mengaduknya. Setelah ditetesi dengan larutan asam yang warna awalnya adalah orange tua berubah menjadi orange muda. Selanjutnya, larutan pada ekstra cabai akan diteteskan dengan larutan basah. Setelah ditetesi larutan basah, kita mengaduknya sedikit. Coba dulu. Kuning. Sudah.
Setelah ditetesi larutan basa yang warna awalnya adalah orange tua berubah menjadi orange muda. Ngomong kesimpulan. Jadi dari hasil pengujian ini kita mengetahui bahwa kita memperoleh bahwa warna dasar pada larut ekstrak ser putih yang awalnya warna hijau tua akan berubah menjadi warna hijau muda jika ditambahkan larutan basa dan larutan asam. Berikutnya, ekstrak pada terong jika ditambahkan larutan asam akan berubah menjadi warna coklat muda, dan apabila dicampurkan dengan larutan basa akan berubah menjadi warna kehitaman. Dan berikutnya, pada ekstrak cabai jika ditambahkan larutan asam akan berubah menjadi orange muda, sama seperti larutan basa juga, yaitu orange muda. Jadi dari hasil ini sekian hasil pengujian kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, karena ini adalah pengujian pertama bagi kami. Mewakili teman-teman, saya mengucapkan terima kasih.